Oke, buat kelas 10 ya. Ini Bapak mau melanjutkan lagi materi tentang konfigurasi elektron ya, Nak ya. Pertemuan sebelumnya kan Bapak sudah mengajarkan bagaimana cara mengkonfigurasi elektron ya, Nak ya. Jadi kalau mengkonfigurasi elektron ini lihat aturannya ya, seperti biasanya namanya aturan Abau. Lihat arah panahnya ya, itu susunannya ya dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi kan gitu ya. Oke, di sini Nak Bapak mau menjelaskan tentang konfigurasi. Nah ya ada dua nanti. Yang pertama namanya konfigurasi kation ya. Kalau dikatakan konfigurasi kation berarti melepaskan elektron. Tapi ingatnya yang mau dilepaskan adalah elektron pada kulit terluar ya. Jadi catatan kalau kita mengkonfigurasi kation Nak, usahakan dulu Nak netralnya dulu Nak ya. Dikonfigurasikan dulu. Contoh misalnya, Pak, bagaimana konfigurasi Ni2+. Berarti sebelum Ni2+, Nak, dikonfigurasikan dulu Ni, Nak ya. Jangan langsung dikurangkan 2 ya. Konfigurasikan dulu si Ni-nya ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7 ya. Urutannya sesuai dengan aturan Abau. Jadi ingat Nak, jadi kalau yang dilepas Nak, lihat ya, yang melepas di sini berapa? 2. Kenapa yang D-nya tetap 7, Pak? Yang hilang adalah 4s2. Karena kulit yang dilepaskan itu ya, melepaskan elektron adalah pada kulit terluar ataupun yang terbesar. Yang terbesar ini hilangkan. Makanya di sini kan nggak ada lagi 4s2-nya. Kenapa? Karena sudah melepas 2 ya. Jadi jangan yang terakhir Nak, tapi perhatikan kulit yang terbesar. Ini namanya elektron terluar, ini terakhir ya, yang terluarnya yang paling besar. Oke ya. Nah gitu juga nanti Nak untuk ya misalnya si kalium ya. Pak, bagaimana konfigurasi K+? Sebelum melepaskan 1 Nak, konfigurasikan dulu si K-nya Nak ya, sampai nanti dia 19 ya. Yang atasnya kan 2 tambah 2 tambah 6 10 ya. Baru tambah 2 lagi, tambah 6 tambah 1 berarti 19. Baru lepaskan 1 ya. Dari mana? Perhatikan kulit yang terbesar berarti ini ya. Berarti jadi berapa? 3p6. 4s1 nya mana? Hilang ya. Tapi kok tadi sebenarnya K-nya 2+, berarti hilangkan dari si S-nya 1 dan dari si P-nya 1. Jadi dari sini 3p5 ya, gitu ya. Hilangkan dari yang terbesar dulu Nak. Baru selebihnya yang berikutnya ini ya. Oke. Baru yang berikutnya Nak ada namanya konfigurasi si anion ya. Ini menambahkan aja Nak ya elektron pada kulit terluar ya. Biasanya anion itu Nak untuk melengkapi orbital yang tidak penuh ya. Contoh misalnya S16 ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 ya. Menangkap berapa Nak? Menangkap 2. Berarti hasilnya Nak tangkap 2 dan masukkan ke subkulit yang belum penuh. Kan kalau P itu kan berapa maksimalnya? 6. Ketika ditambahkan dengan 2, masuklah di sini jadi P4, hasilnya jadi P6 ya. Itu dia. Nah, sebagai contoh juga nanti misalnya Bapak tuliskan misalnya si misalnya Nak si F misalnya 9 ya. 1s2, 2s2, 2p berapa? 2p5 kan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya minta F negatif, nah, nanti jadi 1s2, 2s2 kan ini bertambah 1. Kemana Pak? Di sinilah. Jadi berapa? 2p6 ya. Jangan 2p7 karena maksimal P ada berapa? Ada 6 elektron karena kamarnya ada 3. Oke ya, itu nanti ya. Kalau untuk menambahkannya nanti Nak yang belum penuh ya ditambahkan. Jangan ditambahkan di 2S lah, jadi 2S3, mana ada S3 ya. Maksimal adalah 2. Oke, kemudian berikutnya Nak menyingkat. Ini ada buku paket kita juga singkatan konfigurasi. Jadi kalau nanti misalnya terlalu capek nanti mengkonfigurasi terlalu panjang, kita bisa menyederhanakan Nak. Biasanya Nak untuk menyingkatnya Nak kita gunakan unsur gas mulia Nak ya. Gas mulia itu golongan 8 adalah SPU ya. Nanti kita pelajari. Dan namanya helium, neon, argon, krypton, xenon, radon ya. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Kenapa ini dipakai Pak? Kenapa nggak lain? Karena ini merupakan unsur yang sudah lengkap ya, sudah penuh. Nah, ya. Dan elektron valensinya 8 ya. Oke. Sebagai contoh misalnya gini ya, contoh.
Kalau kita disuruh mengkonfigurasikan singkatan AL kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Bagaimana Pak menyingkatnya? Kita pakai kan ini kan nomor atomnya 13. Ya, 13. Kita pakai yang konfigurasi mendekati 13. Siapa Pak? Neon. Neon ya. Neon kan terakhirnya kan 2P6. Ya. Nanti kalau dia kurang, tambahkan lagi bla bla bla. Sesuai dengan mana Pak misalnya ini, ya. Kan habis 2P6 baru muncul berapa? 3S, ya. Oke. Jadi yang kita gunakan nanti di sini adalah siapa? Si neon, ya. Neon 10 berarti kurang berapa lagi? 3. Makanya Bapak tambahkan 3S2, ya. 3P1. Ini 10 tambah 2 tambah 1 jadi berapa? 13. Ya, gitu ya istilahnya. Kenapa 3S2 Pak kita tambahkan berikutnya Pak? Ya karena kan neon tadi berapa P? Neon tadi di sini itu ada 2P kan terakhirnya. Berarti kalau habis 2P 3S. Habis 3S 3P. Makanya tadi kemarin ya. Nah, coba berikutnya si CA 20. Berarti yang mendekati 20 yang mana mendekati 20? Berarti adalah 18 argon. Argon 3P6. Nah, 3P6 habis 3P6 berapa? Habis 3P yang ini ya, habis 3P6 muncul ke 4S. Coba kita buktikan ya. Nah, kan ini kemari ini kan 20 berarti kan 3P6 habis 3P6 berapa? 4S2. Jadi ketika ini sudah ada, inilah konfigurasi kita singkat ini yang ini ya. Jadi yang inilah dia 18. Sisanya ini dia ya. 4S2. Oke. Nah, coba kita sekarang ke BR ya. BR itu 35. Yang mana mendekati 35? Berarti 18 ya. Ini kan lebih 36. Berarti kita gunakan adalah si 18 argon. 18 argon itu berapa? 3P6 ya. Oke. Berarti kita gunakan adalah 18 argon. Jadi ini nanti 18 argon. Ya. Oke. Kan tadi kan 3P6 terakhirnya. 3P6 berapa itu Pak? 4S2. Masukkan di sini 4S2. Habis 4S2 muncul ke berapa? 3D. 3D berapa Pak? 10. Udah berapa? 18 tambah 12 30. Berarti kurang 5. Habis 3D berapa? 4P ya. Berarti kan tadi kurangnya 5. Kalau P tadi kan maksimal berapa elektron? 6. Enggak boleh 7 ya. Maksimal 6, boleh kurang ya, boleh. Berarti karena dia tadi hanya membutuhkan 5, jadi 4P-nya berarti di sini hanya 5 ya. Gitu. Udah selesai ya. Kira-kira. Nah, coba berikutnya si CU ya. Si CU ya 20 berapa sini? 29. Nah, kalau dia 29 yang mendekati berapa? 18 juga, Pak. 18 terakhirnya berapa? 3P ya. Berarti di sini 18. Sap. Nah. Habis 3P itu berapa? 4S. Coba kan 29 masih jauh, berarti ini 4S2 Mas ya. Habis 4S berapa? Habis 4S 3D ya. 3D. D maksimal berapa elektronnya? 10 kan, nak? Nah, D maksimal 10. Kan kalau dia hanya ini aja 18 tambah 2 20. Supaya dia 29 berarti tambah 9. Boleh sini 9? Boleh, karena kan maksimal berapa? 10. Berarti ini 3D 9. Ya. Gampang ya kira-kira? Oke, coba misalnya kita buat lagi misalnya si misalnya Pak berapa buat kemarin misalnya 53 misalnya. 53. Ya. 53. Siapa misalnya si I. Nah, bagaimana Pak 53I? Ya udah, yang mendekati 53 berapa? Berarti 36 ya. 36 si krypton. Berarti ini 36. 36 si krypton. Nah, ya, 36 si krypton maksimal berapa? 4P6. Lanjutkanlah habis 4P6 berapa? 5S. 5S2. Habis 5S itu muncul ke berapa? 4D. 4D berapa? 10. Udah berapa nih? 36 tambah 2. Nah, ya, 36 tambah 2. 38 tambah 10 48. 48 berarti kurangnya berapa? 5 ya. Oke, 5 lagi. Coba habis 4D berapa? 5P. Nah, P kan maksimal berapa? 6. Yang dibutuhkan tadi berapa? 5. Udah. Gitu ya pada umumnya nak ya, untuk konfigurasi. Tujuannya untuk meningkatkan. Tapi intinya nak, kalau untuk meningkatkan tadi nak, ingat ya, yang kurang dari 53 yang pendekat 36. Yang kurang dari 35 pendekat berapa? 18. Dan ingat ujungnya itu berapa? P ya, 3P. Habis 3P muncul ke
4S ya. Tadi 36. Terakhirnya berapa? 4P. Habis 4P muncul ke 5S. Ya, itu untuk konfigurasi singkatan ya. Oke, yang terakhir ya. Tentang penyimpangan aturan. Dalam penyimpangan aturan ada kita kenalan tidak namanya setengah penuh dengan penuh. Itu konfigurasi stabil. Contoh ini. 1. Harusnya kan 2 kan? Nah, ini namanya setengah penuh. Ini kan harusnya 6 kan, ini 3. Setengah ini namanya setengah penuh. Kalau D kan 10. Dan ini berapa? 5 ya. Makanya namanya itu setengah penuh. Tapi kalau dia semua ini itu namanya penuh. Kenapa lebih disukai setengah penuh dengan penuh, Pak? Itu dikatakan stabil nak ya. Tidak ada yang kosong dan rata energinya. Satu ke atas semua dan satu ada ke atas, satu ke bawah ya. Artinya apa? Ketika nanti konfigurasi nak. Ya, nanti ingat ini ya. S2 dengan D4. Nah, usahakan nak jadikan dia S1 jadi D5. Jadi satu S di sini nak, satu elektronnya nak mengalami namanya eksitasi. Eksitasi, pindah. Biasanya membutuhkan energi, ya. Kalau dia nanti S2, D9 jadi S1, D10. Jadi kalau Pak nanti misalnya di sini Pak, misalnya D-nya 8. Bisa nggak S0, D10? Bisa, tapi sangat sulit ataupun kurang memungkinkan ya. Tapi biasanya yang mengalami eksitasi hanya satu ya nak ya. Satu elektron. Bukan berarti 2 nggak bisa. Bisa, tapi yang secara eksperimennya lebih umum adalah 1 yang dipindahkannya. Jadi kalau misalnya S2 D9 kan tanggung, pakai pindah 1. Jadi D10 ya. Supaya ini setengah penuh, yang ini penuh. Contoh misalnya gini. 29Cu, 18 argon. Ya, argon tadi kan 3P baru 4S baru 3D9. Nah, yang stabilnya jadi 4S1 3D10. Kenapa Pak? Supaya dia penuh. Ininya penuh nak. Tapi ini jadi nggak penuh Pak. Nggak apa-apa nak. Karena yang diusahakan yang penuh itu adalah yang energi paling besar. Ya, itu istilahnya. Oke, baru berikutnya misalnya si 24Cr. Ya. Bla bla bla. 4S2 3D4. Nah, kalau D4 tanggung satu lagi Pak. Berarti pindahkan. Nah, ya, supaya apa? Jadi setengah penuh. Itu nantian ya. Biasanya untuk unsur-unsur transisi ya, itu pada umumnya. Jadi kalau nanti ada misalnya dia kiri oleh D4 dengan D9, usahakan pindahkan satu ya supaya jadi setengah penuh ataupun penuh. Ya, itu ya untuk materi yang Bapak bisa sampaikan. Kiranya dibaca-baca lagi untuk persiapan ujian evaluasi kita ya. Oke.